Anda kembali menyaksikan Nusantara Pagi pemirsa. Badan Legislasi Nasional DPR melanjutkan pembahasan tim RUU Cipta Kerja terkait materi pos telekomunikasi dan penyiaran. Rapat lanjut yang dipimpin Wakil Ketua Balik Willy Aditya ini dihadiri Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Profesor Ramli yang menekankan upaya percepatan proses digitalisasi. Sektor Kominfo dalam klaster RUU Cipta Kerja merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan menyebutkan, proses digitalisasi penyiaran harus lebih cepat karena Indonesia sudah tertinggal selama 10 tahun dalam melakukan analog switch off. Ia mempertanyakan harus sampai kapan Indonesia masuk era digital jika proses digitalisasi ditunda kembali. Diketahui era digital memberikan banyak keuntungan untuk segala bidang, bukan hanya penyiaran. Farhan mencontohkan, dengan adanya digitalisasi, distribusi dan penayangan konten media tidak dimonopoli media besar saja. Jadi memang kita sudah terlalu lama menunggu ASO ini tertunda-tunda sudah lebih dari 10 tahun. Kalau kita perpanjang lagi mau nunda berapa tahun lagi? Sudahlah, 1 tahun saja. Ini sebagai bentuk tekanan kita atau gaspol kita ini supaya kita tidak ada kendala lagi dalam memasuki era digitalisasi. Era digitalisasi ini memberikan banyak sekali benefits. Saya tidak perlu memaparkan tentang benefits ekonominya. Tetapi dengan digitalisasi ini kita bisa melakukan yang namanya demokratisasi konten media. Karena artinya distribusi dan penayangan konten media ini tidak dimonopoli oleh media-media yang besar saja. Kemudian juga pada saat bersamaan kita juga bisa menjaga ketahanan bangsa karena dengan menyebarkan akses terhadap dunia digital ke seluruh Indonesia dengan lebih mudah dan cepat khususnya di media, maka akan banyak sekali pilihan kita untuk bisa menyaksikan, menikmati dan mengerti berbagai macam konten yang sangat berguna untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dan pada saat bersamaan juga kita bisa menjaga kedaulatan karena dengan digitalisasi ini maka kedaulatan digital kita ini tidak akan mudah diintervensi oleh bangsa lain. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 6 DPR Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon. Ia mengatakan proses undang-undang penyiaran harus cepat diselesaikan dengan melakukan analog switch off. Ia juga mengapresiasi pemerintah yang mempercepat transformasi digital dengan jangka waktu 2 tahun. Menurutnya saat analog switch off telah dilakukan, frekuensi yang dimiliki oleh penyiaran analog dapat digunakan untuk penanggulangan kebencanaan, pertahanan keamanan, dan percepatan digitalisasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, hari ini kami membahas di Badan Legislasi DPR RI Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan percepatan digitalisasi termasuk di dalamnya migrasi penggunaan frekuensi penyiaran televisi dari analog ke digital. Nah, kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa sebenarnya ini sudah lama, dari periode sebelumnya pun juga sudah dilakukan pembahasan. Nah, tetapi ada hal-hal yang menghambat dan kita tidak ingin bagaimana ini terhambat kembali. ASO atau analog switch off ini harus segera dilakukan. Pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah akan siap selama dalam 2 tahun ini akan dilakukan simulcast. Digital sudah akan silahkan bersiaran sambil analog pelan-pelan menuju ditinggalkan sehingga dalam 2 tahun itu harus benar berhenti penggunaan siaran dalam analog supaya frekuensi yang ditinggalkan oleh analog ini bisa digunakan untuk baik itu ke penanggulangan kebencanaan, early warning system, pertahanan keamanan, kesehatan, dan juga termasuk percepatan digitalisasi di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Balik Willy Aditya menyebutkan transformasi digital sudah disetujui
Namun beberapa anggota Panja ingin mendapatkan data pasti terkait migrasi ke digital. Prinsipnya kita sepakat ya. Toh pas DIM itu udah digdok tadi, transformasi ke digital itu sudah clear, tinggal masa waktunya nih masih dibicarakan karena teman-teman di Panja minta data real ya. Tadi yang disampaikan oleh Dirjen PPI Pak Profesor Ramli, spiritnya sama dengan apa yang sudah ditancapkan oleh Pak Jokowi. Itu norma baru karena apa? Gini, ini kan exit plan dari undang-undang penyiaran yang tidak selesai-selesai. Maka karena ini spiritnya adalah spirit kemudahan berinvestasi, berusaha, dan cipta lapangan kerja, itu sesuai dengan spirit RUU Cipta Kerja. Karena apa? Dengan adanya proses transformasi digital, maka kemudian kita akan mendapatkan digital dividen yang bisa kita optimalkan untuk tumbuh kembang UMKM dan percepatan ekonomi. Estimasi yang sudah dihitung oleh teman-teman berapa ketika kita kalkulasi digital dividen itu hampir 170 triliun per tahun. Kalau dia mau menyelenggarakan OTT. Sementara Dirjen PPI Kemenkominfo, Profesor Ramli mengatakan DIM sudah disepakati. Namun ada satu DIM yang tertinggal terkait jangka waktu analog switch off. Ia berharap agar undang-undang digitalisasi dapat segera terwujud. DIM itu sudah disepakati, kecuali tertinggal satu DIM tentang jangka waktu analog switch off. Kita senang hari ini karena semua pembahasan bisa berjalan lancar semua ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita sudah bisa menetapkan undang-undang ini dan kita segera bisa melakukan migrasi analog ke digital dan juga analog switch off. Ya. Satu lagi Pak, untuk aspek digitalisasi agar cepat lebih dari kurang dari pemerintah pada posisi 2 tahun. Diketahui, dalam rancangan Undang-Undang Nomor 5761 Pasal 60A disebutkan, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.